Sobat Karantina, selamat datang di KPK Karantina Pertanian Karimun Podcast. Di sini kita akan membahas seputar karantina pertanian. So, keep stay tune. Langsung saja kita sambut. Halo Bapak. Halo Ade, selamat pagi. Senang sekali melihat Bapak makin fresh hari ini ya Pak. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Sampai saat ini kita masih dalam sehat, masih kondisi sehat walafiat. Tentunya ya berkat dengan doa-doa kita dan kebersamaan kita di SKP Karimun ini, kita tetap bisa sehat dan masih sehat bisa melaksanakan tugas. Amin. Nah, di tangan saya ini Pak, ada beberapa pertanyaan ini Pak. Semoga kita relax aja nih ya Pak ya. Semoga sayanya nggak grogi gitu Pak. Kedatangan tamu spesial nih di sela-sela kesibukan Bapak hari ini. Nah, kan ini sudah kita podcast perdana Pak. Mungkin ada yang belum kenal nih Pak sama Bapak, nama lengkapnya dan mungkin sejarah Bapak di karantina tuh di mana aja. Baik, nama saya Willy Indra Yunan, kelahiran Medan 1973. Mula-mula berkarir atau bertugas di Belawan mulai pengangkatan pegawai itu 1998, jadi petugas administrasi, petugas teknis sampai dengan petugas fungsional sampai dengan 2013. Setelah itu saya hijrah ke Tanjung Balai Asahan. Pada kala itu stasiun karantina pertanian kelas 1 Tanjung Balai Asahan itu 3 tahun bertugas di sana. Hijrah lagi ke Provinsi Gorontalo. Nah, Jauh juga ya Pak ya. kurang lebih bertugas di sana sebagai kepala seksi karantina tumbuhan 14 bulan. Setelah 14 bulan di sana, hijrah lagi ke Batam. Batam itu di Balai Karantina Pertanian kelas 1 Batam. Nah, di sana sebagai kepala seksi karantina tumbuhan juga kurang lebih juga 14 bulan bertugas di sana, baru melaksanakan tugas sebagai kepala stasiun karantina pertanian kelas 2 Tanjung Balai Karimun sampai sekarang kurang lebih 8 tahun. Ternyata cukup panjang juga ya Pak ya sejarah Bapak hingga akhirnya di sini. Bapak kan sudah kurang lebih 8 bulan di Karimun Pak. Kira-kira ada kesan menarik dan keunikan apa sih Pak yang Bapak temui di karantina pertanian Karimun ini? Banyak keunikan dan keragaman yang kita dapatkan di SKP kelas 2 Karimun ini. Tentunya yang pertama, petugasnya juga kita di sini muda-muda banget. Kayak saya berarti ya Pak ya? Ya, kayak yang muda-muda ini kan dinamis ya. Iya betul Pak, betul. Mempunyai inovasi dan improvisasi kelaknya untuk membangun SKP karantina Karimun ini. Tentunya itulah yang menjadi motivasi saya bertugas di sini, membuat kita semakin bergairah dan semangat untuk artinya memajukan dan menggaungkan SKP karantina Karimun ini. Ada lagi nggak Pak kira-kira yang unik misalkan tentang pegawainya karantina pertanian Karimun Pak? Tentunya salah satu juga yang unik di Karimun ini, tidak ada yang putra daerah. Oh gitu ya Pak ya? Karimun sendiri yang bertugas di sini, tentu semua kita ini dari daerah lain. Yang mungkin itu ya sebuah tantangan gitu ya Pak sebuah ya? tantangan bagi kita yang sesama perantau semua yang ada bertugas di sini, itu menjadi tim kesatuan yang bagus gitu, harapan saya begitu. Tentang kuliner mungkin Pak Bapak butuh penyesuaian khusus nggak Pak, misalkan tradisinya atau Bapak merasa kesulitan untuk mencicipi kuliner Karimun? Bapak mungkin kan asalnya dari Medan nih Pak, ada perbedaan khusus nggak Pak? Tentunya Karimun mempunyai keunikannya salah satunya juga kulinernya.
seperti roti roti cane itu disebut di sini pelata, ada juga apa namanya lendor atau lakse atau boba juga banyak di sini, termasuk apa namanya kue empok-empok itulah yang banyak. Empok-empok Pak. Empok-empok. Iya. Enak banget tuh Pak. Nah itu artinya di Karimun ini banyak sekali kita temui jajanan-jajanan seperti itu gitu, kira-kira gitu. Pindah-pindah nih Pak dari Medan, Asahan, Gorontalo, Batam, dan akhirnya ke Karimun. Kira-kira ada adaptasi khusus nggak Pak mengenai kuliner atau mungkin bahasa atau tradisi dari warga Melayu Pak? Tentunya adaptasi khusus itu nggak ada saya rasa. Hanya saja memang di sini itu Karimun ini keunikannya itu yang dikatakan itu bumi berajam. Betul, bumi berajam itu artinya apa? menjunjung tinggi adat istiadat dan norma-norma di sini. Mayoritas maaf ini banyak pilihan muslim dengan suku Melayu selain etnis yang lain itu paling dominan ya di Kepulauan Riau dan di Karimun sendiri ini tentunya membuat apa namanya membuat keunikan tersendiri, artinya dari sisi apa namanya kehidupan sehari-hari dengan apa namanya dengan menggunakan bahasa daerah yang pesisir pantai itu identik dengan apa yang bahasanya seperti mengayun begitu kira-kira. Oh gitu ya Pak ya. Berkaitan dengan program gratis nih Pak, gerakan 3 kali lipat ekspor komoditas pertanian, apakah Bapak merasa ada tantangan tersendiri Pak? Tantangan itu tentunya di semua OPT itu ada ya. Apalagi salah satunya juga kita Karimun ini termasuk bukan sentra pertanian. Iya betul Pak. Dari kultur apa namanya kultur daerah kepulauan yang tingkat kesuburannya juga tanah yang tidak gabut ya Pak ya. Tanah yang gabut dan tidak begitu banyak mengandung unsur hara. Nah itu juga memang menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk memajukan gratis itu ya Pak ya. Gratis tersebut, tetapi itu dimana kita juga harus memberikan kontribusi kepada katakan kepada petani dalam hal pendampingan program-program pertanian tersebut. Kita ikut membimbing teknis kepada petani yang itu juga dimana kita ditugaskan dalam melaksanakan mewujudkan konstra tani ya. Konstra tani itu juga termasuk pendampingan kita ke BPPBP itu kepada. Nah kita bersinergis ke Dinas Pertanian dan juga kita berkolaborasi tentunya ke pemangku daerah, Bapak Bupati. Kita peran dari SKP Karimun ini untuk mendukung program gratis tersebut, kita memberi kontribusi terhadap pendampingan tersebut, ya artinya menaikkan kualitas dan kuantitas tersebut, dimana juga yang menjadi andalan komoditi kita di sini itu kan kelapa ya, kelapa serta airnya beserta yang produk kehutanan itu yang tanaman bakau ya yang dilindungi itu. Artinya memang secara signifikan kita ini hanya 3 yang terbesar produk andalan ekspor itu, termasuk juga saham Walet. Sebenarnya itu termasuk ya komoditas andalan juga ya Pak ya. Juga, tetapi karena ini pandemi COVID-19 ini membuat apa namanya transportasi yang untuk ke Singapura juga ke negara jiran tetangga itu mengalami lockdown ya Pak ya. Sehingga transportasi tidak ada. Akhirnya kita pemilik itu, pengusaha itu mengirimkan barangnya lewat Batam. Batam. Di Karimun ini kan kita berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia ya Pak ya. Kira-kira ada tantangan juga nggak sih Pak sebagai UPT yang berbatasan langsung dengan negara lain? Tentunya sangat. Ini termasuk kita ini di Karimun ini yang dikatakan zona rawan 1 ya. Zona rawan 1. Apa itu Pak zona rawan 1? Zona rawan 1 itu yang artinya yang langsung berbatasan dengan negara jiran Malaysia dan Singapura. Tentunya itu Selat Melaka ini kan lalu lintas perjalanan kapal itu sangat banyak ya, sehingga itu tidak tertutup kemungkinan untuk celah-celah penyelundupan ya, apalagi kita di sini juga termasuk pelantaran itu hampir di beberapa titik-titik daerah itu seperti katakan tuh di Meral sama di Kolong itu
itu jalur-jalur pelantaran pribadi, sehingga tidak tertutup kemungkinan itu ada indikasi terbesan dari produk-produk tertentu itu masuk, seperti ya katakanlah di era sebelumnya itu daging yang paling banyak ya. Untuk saat ini juga tidak tertutup kemungkinan, dan ayam juga ya, daging ayam termasuk tadi daging sapi beserta produk-produk yang lainnya tentunya. Nah, ini sangat sulit, dan tentunya peran dari SKP Karimun ini bersinergis dengan instansi terkait yang ada di sini, membangun kondisi itu supaya stabil dan aktif. Iya, bersinergi melindungi negeri gitu ya Pak ya, karena banyak pelabuhan tikus ya Pak ya di sini ya Pak ya. Itu kira-kira Bu. Oke Pak, sambil diminum dulu kali ya Pak ya, biar agak hangat gitu kan Pak, sudah disiapkan teh hangat kesukaan Bapak. Nah ini Pak, ada yang beredar rumor Pak, katanya instansi karantina ini kerap melakukan penahanan Pak, dalam arti tanda kutip nih Pak, tukang tahan gitu. Nah, menurut Bapak menanggapi hal ini, benar nggak sih Pak karantina seperti itu biar masyarakat pun juga paham gitu Pak? Sepertinya tidak benar itu, karena hoax ya Pak ya, berarti ya Pak? Berarti hoax itu. Hoax, oke. Jadi boleh seperti apa Pak? Gimana kan diamanatkan di Undang-Undang 21 kita itu, Undang-Undang 21 tahun 2019 itu kan pencegah masuk, cegah tangkal masuknya hama penyakit hewan karantina dan organisme mengandung tumbuhan karantina. Nah tentunya jelas di situ diatur dalam undang-undang itu bila mana barang yang media pembawa yang tidak tersertifikasi itu memang wajib kita tahan, bukan berarti harus ditangkap. Artinya kita tahan dalam batas waktu yang sudah ditentukan itu. Bila mana pemilik barang bisa atau kuasa pemilik barang bisa melengkapi dokumen tersebut, ya monggo secara prosedur itu kita akan tetap lakukan pemeriksaan selanjutnya terkait hal itu. Jadi sebenarnya itu tidak benar kita dikatakan itu kita tukang tahan itu salah ya berarti ya Pak ya. Yang penting kan kalau ada surat karantina dari daerah asal gitu ya Pak ya, ibaratnya kayak kita punya KTP nih Pak, ngaku-ngaku orang Indonesia, tapi kalau nggak ada KTP berarti kan bukan orang Indonesia gitu ya Pak ya, diragukan gitu ya Pak ya. Benar Bu. Tentunya bila mana media pembawa itu tersertifikasi, baik itu yang antar pulau, baik itu yang impor, baik itu yang ekspor, tentunya juga yang mana sekarang ekspor yang paling kita galakkan ya itu kita sertifikasi. Percepat ya Pak ya pemeriksaannya ya Pak ya. Tersebut ya tidak apa namanya, tidak mengganggu dan tidak membuat stok pangan jadi mahal dan langka gitu ya Pak ya. Jadi artinya tetap semua itu terfasilitasi dengan tepat dan cepat gitu. Nah, Anda dengar itu kan visi dan misi Presiden Jokowi nih Pak tentang penyederhanaan eselon dan rencana nih Pak penggabungan UPT Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Oke, mungkin terhadap misi dan visi yang sudah dicanangkan Bapak Presiden kita Pak Jokowi, tentunya itu penyederhanaan birokrasi terkait ASN di seluruh kelembagaan dan kementerian. Tentunya juga salah satunya juga kita di Kementerian Pertanian sendiri, di Badan Karantina Pertanian ini termasuk yang akan disederhanakan. Nah itu sudah berjalan dan itu semua sudah tertuang di keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, di mana eselon 3, eselon 4 dan eselon 5 itu sudah dihapus agar memang lebih maksimal lah untuk pelayanan itu dan tidak berbelit-belit. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 40 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian, yang dimana diatur pada pasal 4, yaitu susunan organisasi eselon 1. Nah kita ini induknya di Badan Karantina Pertanian, nah itu sudah tertuang di peraturan menteri tersebut, dan turunan dari peraturan menteri tersebut ada namanya Peraturan Menteri nomor 47 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Karantina Pertanian, di mana stasiun karantina kelas 2,
sesuai dengan pasal 34 sesuai dengan peraturan kelas 2 terdiri dari kelompok jabatan fungsional. Artinya kepala UPT dengan Fungsional Pak. dengan jabatan fungsional itu yang ada di Satu garis gitu ya? garis di struktur organisasi. Nah, di mana sebelumnya ada eselon 5 kita di KOTU sudah tidak ada lagi. Wah. Nah, gitu. Pasti berat juga ya buat Bapak ini Pak. Kepala UPT langsung merangkap semua pekerjaan nih Pak. Kalau dulu kan dibantu sama kepala tata usaha nih Pak. Terus sekarang harus sendiri gitu Pak ya? Ya, artinya kita tetap melaksanakan tugas-tugas kita sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan. Tentunya nantinya kita dan akan menunjuk pelaksana ketatausahaan tersebut untuk membantu tugas-tugas administrasi terkait 3M ya. 3M itu 3M itu apa? 3M itu manusianya, manajerialnya, dan keuangannya gitu. Artinya tugas-tugas 3M itu kan melekat di fungsi tata usaha sebelumnya. Artinya kita nanti menunjuk dan melaksanakan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Begitu kan? Terkait sama isu penggabungan UPT Karimun nih Pak dengan UPT lain, gimana nih Pak tanggapan Bapak? Ya, sebenarnya itu isu-isu penggabungan itu sebenarnya yang sudah diwacanakan mungkin tidak sesederhana yang dilaksanakan. Artinya kan ini setiap UPT itu kan mempunyai struktur dan anggaran tersendiri, baik itu asetnya, baik itu sumber daya manusianya. Bila mana itu kalau disatukan, ya katakan kita yang terdekat di Karimun ini, Batam dan Tanjung Pinang, tentunya tidak sederhana untuk menyatukan itu. Perlu kajian yang matang dan benar-benar itu disatukan dalam konteks itu skala prioritas di organisasi induk kita. Iya. Sama aja kayak dua pasangan gitu ya Pak ya. Kalau kita mau menyatu dalam ikatan pernikahan itu kan butuh proses yang sangat panjang gitu ya kali ya. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Artinya membangun biduk rumah tangga itu kan harus dengan ada PDKT dulu gitu ya Pak, pacaran dulu gitu ya Pak ya. Dan apa namanya, kedua belah keluarga ini kan harus saling mengetahui dan mengenal gitu. Nah, tentunya juga seperti organisasi ini. Artinya untuk melakukan itu kan harus dengan perencanaan yang matang dari 3 komponen yang saya sebutkan tadi. Meskipun baru 8 bulan di sini pasti sudah tahu ya Pak ya bahwa UPT Karimun ini kayak UPT cabai rawit gitu Pak, kecil-kecil tapi punya prestasi yang membanggakan Pak ya kan. Ini di depan kita kan sudah banyak sekali Pak penghargaan dari baik dari daerah maupun nasional gitu Pak. Kira-kira target apa yang mau Bapak capai selama Bapak menjadi kepala karantina Karimun nantinya? Tentunya ini tidak terlepas dari sinergisitas dan tim kerja SKP Karimun tersendiri, juga termasuk pendahulu-pendahulu kita itu banyak berperan aktif ya. Betul Pak. Untuk berkontribusi di SKP Karimun ini. Tentunya harapan dan target saya ini di mana kita harus mensukseskan program gerakan 3x4 ekspor pertanian, di mana Karimun ini komoditas unggulan itu kelapa. Nah, kelapa itu sekarang ini kan air dan daging kelapanya. Nah, ketika kita sudah bertemu dan berkoordinasi dengan pihak eksportir itu, nah mereka sekarang bisa menciptakan untuk santan kelapanya yang akan dikirim. Tentunya itu menjadi suatu terobosan dan bimbingan kita dari pihak SKP Karimun ini untuk menindaklanjuti hal tersebut. Jadi tadi kan kita udah bahas karantina ya Pak ya. Saya pengen tahu nih Pak, penasaran kan. Kira-kira hobi Bapak apa sih Pak? Baik. Kepo saya Pak. Tentunya itu tidak terlepas dari rutinitas keseharian kita, di mana kita sudah sibuk, di mana kita sudah bekerja. Artinya untuk melepaskan penat dan hobi itu kita harus merilekskan diri kembali. Dengan cara apa ya Pak? Saya itu sebenarnya suka olahraga. Wah, pantas sih Bapak segar, bugar, fresh gitu Pak. Pada waktu di saat-saat luang seperti hari Sabtu Minggu itu saya melakukan olahraga di coastal area itu kan bagus tuh. Iya. Di tepi laut itu sambil jalan pagi aja itu iya Pak ya. Sudah membuat kita fresh kembali tuh.
Dan satu hal lagi yang paling saya senang sebenarnya nyanyi. Saya tuh hobi nyanyi. Mungkin bisa tuh Pak diajak saya Pak. Wow, rupanya Bapak hobi nyanyi. Gimana kalau saya tantang Bapak untuk duet bareng bersama saya menyanyikan lagu Mars Badan Karantina Pertanian. Siap nggak Pak? Baik. Oke, kita mulai ya Pak ya. Oke. 1, 2, 3. Derap langkah serentak ke depan dengan semangat membara, profesional tangguh terpercaya di mata bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih Bapak. Terakhir nih Pak, 3 kata untuk karantina pertanian. Integritas, transparan, cepat. Nah, terima kasih Bapak atas kesediaan waktu di segala Bapak. Salam sehat, salam semangat, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Di mata bangsa-bangsa di dunia, profesional tangguh terpercaya. Di mata bangsa-bangsa di dunia.